Hai teman-teman semua, kali ini saya Ninyoman Ita Triani dari program studi Manajemen Informatika semester 4B akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan paket tracer pada configuring basic ERP with IPv4. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman pastikan yaitu sudah mengisi user profile dengan nama dan email teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, kita bisa menyelesaikan paket tracer ini dengan memperhatikan addressing table yang sudah disediakan. Langsung saja, kita mulai dari part yang pertama atau part 1, configure ERP. Nah, step 1-nya yaitu enable the ERP routing process. Enable the ERP routing process on each router using as number 1, the configure for router 1 is show dengan cara router ERP1. Kita langsung saja buka router 1, ketikkan perintah enable. Fungsi dari perintah enable ini yaitu masuk ke privilege mode. Lalu configure terminal. Nah, fungsi dari perintah configure terminal ini yaitu masuk ke global configure mode. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan perintah router ERP1. Nah, kita sudah masuk pada config router. Di sini kita baca step 2. At first, directly connected network. Use the show IP route command to display the directly connect network on each router. Yang B, on each router, configure ERP to advert the specific directly connect subnet. The configure for router 1 is show. Kita masukkan ketiga network yang sudah tersedia di sini. Langsung saja, network 172 16 10 0.00 255. Lalu yang kedua, network 172 16 3 0.0 0.3. Lalu yang ketiga yaitu network 192 168 10 4 0.3. Nah, perintah selanjutnya yaitu step 3, configure passive interface. Configure the LAN interface to not adverse ERP update. The configure for router 1 is show. Passive interface gigabit Ethernet 0/0. Ini fungsinya yaitu mengkonfigurasi agar router tidak mengirimkan paket ERP ke interface tersebut. Langsung saja kita ketikkan perintah passive interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, lalu step keempat yaitu disable automatic summarization. The topology contain discontiguous network. Therefore, disable automatic summarization on each router. The configure for R1 is show, yaitu kita menggunakan no auto summary. Fungsi dari perintah ini yaitu untuk menonaktifkan peringkasan otomatis. No auto summary. Lalu N. Nah, step kelima, save the configuration. Caranya yaitu write memory. Fungsinya menyimpan atau sama saja dengan perintah copy running config startup config.
Nah, bisa kita lihat di sini complete 26/80. Kita lihat assessmentnya. Jadi pada router pertama kita sudah berhasil menyelesaikan semua perintah. Lalu untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router 2 dan router 3. Langsung saja. Router 2 CLI enable configure terminal, lalu router RP1 masukkan network, kita masukkan pada addressing table yang sudah disediakan, yaitu 172.0.0.0.0.255. Network yang kedua yaitu 172.16.2.0 sorry 3 saya 3.0.0.0.3. Nah, network yang ketiga yaitu 192.168.0.0.0.3. Setelah itu kita mengkonfigurasi agar router tidak mengirimkan paket EIGRP ke interface tersebut dengan cara mengetikkan perintah passive interface gigabit Ethernet 0/0, lalu no auto summary end, dan simpan dengan cara write memories. Oke, kita cek result. Sini assessment item router 2 telah selesai kita jalankan. Kita setting. Selanjutnya yaitu router 3. Caranya sama, hanya saja yang kita bedakan yaitu network yang akan kita masukkan atau Wild Earth bitnya. Untuk router 3 langsung kita buka CLI enable configure terminal, router EIGRP1, lalu network, kita lihat di sini 192.168.1.0, lalu yang kedua network 192.168.10.4.0.0.3, lalu yang ketiga maksud saya 192.168.10.0.0.3. Oke, lalu passive interface gigabit Ethernet 0/0 menonaktifkan dengan cara no auto summary, lalu end, kemudian simpan dengan cara write memory. Oke. Nah, router 1, router 2, router 3 telah selesai kita kerjakan. Kita bisa lihat di sini complete yaitu 80/80. Nah, langsung kita ke part yang kedua yaitu verify EIGRP routing. Pertama, step 1 yang A, which command display the neighbor discovered by EIGRP. Kita buka R1, lalu
ketikkan perintah show IP ARP make full. Nah, sini bisa kita lihat sama halnya dengan yang diminta, yaitu hasil yang kita dapatkan. Lalu kita beralih ke step 2, display the ARP routing protocol parameter. Yang A maksud saya, what command display the parameter and other information about the current state of any active IPv4 routing protocol process configure on the router. Oke, langsung saja pada R1 kita show, ketikkan perintah show IP protocol. More. Nah, untuk menjawab yang pertama, how many router are sharing routing information with router 2? Kita bisa lihat di sini ada berapa router, yaitu ada 2 router. Ya. Lalu yang kedua, where is this information located under? Dari mana kita mendapatkan informasi tersebut, yaitu dari routing information source. Nah, yang ketiga, what is the maximum hop count? Bisa kita lihat di sini, what is berapa maksimum hop count-nya, yaitu 100. Nah, kita selanjutnya ke step yang terakhir, yaitu step 3, verify end-to-end connectivity, yaitu dengan melakukan ping PC2, PC3 pada PC1. Kita coba buka PC1, desktop, lalu pilih command prompt. Kita buka pada addressing table untuk melihat pada PC2. Ketikkan perintah ping 172.16.2. Oke, kita tunggu. Masuk ya. Lalu yang kedua, kita ping pada IP pada PC3 dengan cara ping 192.168.1.10. Nah, sudah berhasil melakukan ping dan semua koneksi sudah berjalan dengan lancar dan kita juga sudah komplit melakukan activity pada paket tracer ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba.